وقل رب زدني علما. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه لا إن نام جميع النهار ويلزم المغمى عليه القضاء فقط. Waman, dan barang siapa nawa, yang telah niat dia as-sawma, pada puasa, thumma junna, kemudian dijadikan gila dia, gila gitu ya, langsung saja di mana gila. Thumma junna, kemudian gila. Au ughmiya alaihi, atau pingsan. Jami'an nahari, pada keseluruhan siang. Berarti dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Keadaan dia gila atau pingsan. Walam yufik, dan tidak sadar dia juz'an, pada sebagian, minhu, dari siang, lam yasihha, maka tidak sah saumuhu, puasanya. Barang siapa yang sudah niat puasa, setelah niat puasa, qadarullah dia gila atau pingsan. Dia gila atau pingsan sepanjang hari dan tidak sadar sebentar pun. Berarti dari fajar sampai maghrib itu dia terus dalam keadaan gila atau terus dalam keadaan pingsan. Maka puasanya tidak sah. Baik. Apa alasannya? Untuk orang yang gila, alasannya jelas. Alasannya adalah karena salah satu syarat sah dan wajibnya ibadah adalah akal. Ketika seseorang sudah tidak lagi berakal karena gila, maka dia tidak wajib beribadah, dan ibadah yang dikerjakannya tidak sah. Tapi dia wajib mengqadha atau tidak? Orang yang tidak sah puasanya karena gila, dia tidak wajib mengqadha. Kenapa? Karena ketika dia gila, dia bukan lagi mukallaf. Tidak ada beban kewajiban bagi dia.
Jadi saat dia gila itu dia bebas dari kewajiban. Tidak hanya puasa saja. Ketika dia gila itu, sholat juga nggak wajib. Dia nggak dituntut dengan sholat, nggak dituntut dengan puasa, nggak dituntut dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Maka begitu dia sadar, dia tidak dituntut untuk mengqadha. Mafhumnya ucapan mu'allif di sini adalah ketika dia sempat sadar walaupun sebentar, maka puasanya sah. Maka puasanya sah. Orang yang pingsan bagaimana? Sama. Orang yang sudah niat puasa, malam sahur, habis sahur, pingsan. Pingsan kenapa nih? Habis sahur pingsan. Pingsan karena kecelakaan bisa, ya, atau pingsan karena sakit bisa, pingsan karena kekenyangan. La haula wala quwwata illa billah. Habis sahur dia pingsan entah karena kecelakaan atau karena sakit, sampai maghrib dia belum sadar. Sampai maghrib dia belum sadar. Maka puasanya juga tidak sah. Kenapa? Karena sepanjang hari itu dia tidak berakal. Tapi dia tetap dituntut untuk mengqadha, nanti ucapan mu'allif di belakang. Tapi dia tetap dituntut untuk mengqadha. Ini adalah pendapat jumhurnya ulama begitu. Dia tetap dituntut untuk mengqadha. Kenapa? Karena biasanya orang pingsan itu zamannya tidak lama. Maka kalau dia dituntut untuk menyaur puasa sehari 2 hari itu masih memungkinkan. Lalu kenapa tidak kita hukumi puasanya sah saja? Gimana? Kita tidak menghukumi puasanya sah karena namanya puasa itu meninggalkan makan minum dan yang membatalkan. Dia tidak makan, minum dan seterusnya bukan karena meninggalkannya, tapi karena apa? Karena pingsannya. Maka puasanya tidak dihukumi sah. La innama jami'an nahar. La tidak atau bukan. Innama bila dia tidur jami'an nahar, keseluruhan siang. Beda dengan bila orang yang puasa itu tidur sepanjang siang. Habis sahur ngantuk langsung tidur. Subuh gak bangun, zuhur gak bangun, asar gak bangun, bangun-bangun sudah adzan maghrib. Sah nggak puasanya? Katakan hukum puasanya sah. Lah apa bedanya dengan orang yang pingsan? Bedanya dengan orang yang pingsan, orang pingsan itu kalau dibangunkan dia nggak bangun. Nah, kalau orang yang tidur dibangunkan dia bangun. Paham tuh?
Jadi kalau orang yang pingsan akalnya memang sepenuhnya hilang. Tapi kalau orang yang tidur memang akalnya hilang tapi tidak hilang sepenuhnya. Kenapa nggak hilang sepenuhnya? Dia masih mungkin tuh dibangunkan. Nah, tapi kalau orang yang pingsan dibangunkan nggak bisa, Kak. Berarti kalau ada orang puasa habis sahur terus tidur, nggak bangun, ketiduran terus sampai maghrib, ada nggak kira-kira orang yang kuat tidur segitu? Ya mungkin karena terlampau capek mungkin. Nah, terlalu capek misalnya, habis sahur tertidur sampai maghrib misalnya, hukumnya sah. Jadi, betul? Wa yalzamu al-mughma alaihi, dan mengharuskan al-mughma alaihi pada orang yang pingsan al-qada'u, mengqada, membayar faqat saja. Dan yang wajib mengqada puasanya yang tidak sah karena apa tadi? Karena gila atau karena pingsan, itu hanya orang yang pingsan. Yang gila tidak wajib mengqada. Paham? Nah, fakatnya itu kembalinya ke mana? Yang wajib mengqada, ya, yang wajib mengqada hanya yang gila. Yang kalimatnya agak sulit dipahami. Nah, Syekh Utsaimin sendiri berkomentar, nah, kalimatnya ini agak muskil gitu ya. Karena apa? Maksud dia bukan kok kewajiban orang yang pingsan hanya mengqada, bukan. Nah, maksud dia adalah yang wajib mengqada hanya yang pingsan. Nah, yang gila tidak wajib mengqada. Karena apa? Begitu dia gila, dia bukan lagi mukallaf. Yang tidur tidak tertidur tidak wajib mengqada. Karena apa? Puasanya tetap sah. Nah, yang suasanya tidak sah dan wajib mengqada hanya siapa? Hanya orang yang gila. Hanya orang yang pingsan, bukan orang yang gila. Hanya orang yang pingsan. Qal wa yajibu ta'yinun niyyati minal laili li shaumi kulli yaumin wajibin la niyyatal fardiyah. Wa yajibu ta'yinun niyyah, dan wajib mentakyin niat. Apa yang dimaksud dengan mentakyin niat? Yang dimaksud mentakyin niat adalah memastikan niatnya apa. Apakah niatnya puasa Ramadan? Apakah niatnya qada Ramadan, atau niatnya puasa nazar, atau niatnya puasa kafarah? Nah, itu harus ditakyin. Harus apa? Ditakyin. Paham? Wa yajibu ta'yinun niyyah, wajib mentakyin niyyah. Kalau dia membahasakannya wajib mentakyin niyyah, berarti ini ada berapa masalah nih yang diwajibkan?
Yang pertama wajib niat. Wajib apa? Niat. Kenapa wajib niat? Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Amalan itu hanya sah karena atau dengan niatnya. Amalan itu dihitung sah atau tidak, dinilai seperti apa, semuanya tergantung pada niatnya. Ada. Maka wajib niat. Niatnya hukumnya wajib. Niat itu apa sih? Niat itu secara bahasa al-qasd. Atau iradah, kehendak. Maknanya niat, iradah itu sama. Jadi maksudnya adalah apa? Tergeraknya hati untuk mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan tujuannya. Itu namanya niat. Tempatnya di mana niat itu? Di hati, sehingga kita tidak perlu memaksakan untuk melafadzkan niat, mengucapkan niatnya apa, enggak perlu. Yang pertama wajib niat, yang kedua wajib mentakyin niatnya. Artinya ketika seseorang akan puasa, dia harus mentakyin niatnya. Saya ini puasa untuk apa ini? Mengqadha Ramadan, atau puasa nadar, atau bayar kafarah. Puasa kafarah. Kafarahnya apa? Ada dosa-dosa yang kafarahnya adalah puasa. Apa itu? Melanggar niat, melanggar sumpah. Itu kafarahnya apa? Puasa salah satunya. Jadi puasanya mana nih? Kenapa? Karena ketika dia niat salah satunya, maka itu tidak sah untuk yang lainnya. Ketika seseorang punya tanggungan Ramadan, punya tanggungan nadar, punya tanggungan kafarah misalnya, puasanya harus ditakyin. Niatnya apa nih? Mau mengqadha Ramadan, mau puasa nadar, atau puasa kafarah. Sejak kapan niat itu harus dipastikan atau harus ada? Qala minal lail, sejak malam. Batasnya malam itu kapan? Batasnya malam itu adalah selagi fajar belum terbit. Selagi fajar belum terbit. Nah, ketika sudah terbit fajar berarti itu sudah masuk siang atau pagi. Paham? Jadi niat itu sudah harus ada kapan? Sejak malam. Apa dalilnya? Adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyit as-siyama qabla tulu'il fajri fala siyama lahu." Orang-orang yang belum memiliki niat sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. Orang yang sebelum fajar belum niat puasa, maka tidak sah puasanya. Nah, yang dimaksud dalam hadisnya Aisyah ini adalah puasa-puasa wajib. Adapun puasa sunnah memungkinkan seseorang mengawali niatnya di siang hari. Yang penting dia belum melakukan pekerjaan-pekerjaan yang membatalkan puasa.
Misalnya pagi ini karena sudah sampai jam 9 belum ada makanan, nah, dari tadi juga belum minum, belum mengerjakan apa-apa yang membatalkan puasa, terus dari situ dia langsung putuskan, udahlah sekalian puasa. Kalau puasa sunnah boleh begitu. Tapi kalau puasa wajib bagaimana? Kalau puasa wajib enggak boleh begitu, enggak boleh begitu. Puasa wajib kalau enggak diniati sejak malam tidak sah. Nah, sudah terlanjur enggak makan, enggak minum sampai zuhur, sudahlah sekalian diniati untuk mengqadha puasa Ramadan. Sah apa enggak? Enggak sah. Sekalian diniati untuk puasa nadarnya. Sah apa enggak? Enggak sah. Sekalian diniati untuk kafarah sumpahnya. Sah apa enggak? Enggak sah. Nah, tapi kalau itu puasa sunnah boleh. Nah, dari pagi keluar rumah belum makan, belum minum, pas pulang ternyata tanya-tanya, gimana? Udah ada makanan apa belum? Belum, lagi masak, belum matang. Oh ya udah deh, tak sekalian puasa aja, udah siang. Nah, sah apa enggak? Sah kalau itu puasa sunnah. Li shaumi kulli yaum, untuk puasa setiap hari. Wajibin yang wajib, maksudnya gimana? Niat puasa harus ada sejak malam itu untuk puasa yang wajib, dan niatnya harus apa? Setiap hari. Niatnya harus setiap hari. Tidak bisa misalnya orang mau puasa nadar 3 hari terus niatnya sekali saja, nah, saya akan puasa 3 hari ke depan, gak cukup. Saya akan puasa 1 minggu ke depan, gak cukup. Begitu juga dengan Ramadan. Nah, ini masuk bulan Ramadan, maka saya niat akan puasa selama bulan Ramadan. Itu enggak cukup. Setiap hari harus niat. Nah, sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa niat puasa Ramadan misalnya itu boleh niatnya sekali. Ya gimana? Di awal Ramadan kita ada niat akan puasa selama 1 bulan Ramadan. Nah, setelah itu seandainya dia lupa nggak niat dan seterusnya, sah niat puasanya. Nah, nanti dia di awal Ramadan dia sudah niat puasa Ramadan. Nah, nanti suatu saat dia malamnya tertidur, dari sore sampai pagi dia tertidur. Bangun-bangun sudah subuh, misalnya dia teruskan puasa Ramadan, sah apa enggak? Sah. Nah, dan ini insyaallah yang rajih. Karena apa? Nah, karena prakteknya hampir semua umat Islam ya seperti itu. Nah, hampir semua umat Islam ya prakteknya begitu. Nah, jarang yang istilahnya setiap hari terus ingat niat besok puasa, besok malam lagi niat besok puasa, jarang yang seperti itu. Umumnya mereka ya pokoknya awal Ramadan niat puasa, ya nanti terus otomatis sampai selesai. La niyatal fardiyah, bukan niat puasa wajib. Bagaimana? Tidak diwajibkan baginya untuk mentayin ini puasa wajib. Kenapa?
Karena yang wajib ditayin adalah yang wajib niat sejak malam adalah puasa wajib. Nah, sehingga kalau dia niat puasa Ramadan, memang ada puasa Ramadan yang sunnah? Nggak ada toh? Dia niat puasa nadar, ada nggak puasa nadar yang sunnah? Nggak. Kalau dia niat puasa kafarah, ada nggak puasa kafarah yang sunnah? Nggak ada. Semuanya adalah puasa wajib. Nah, sehingga cukup bagi dia niat puasa Ramadan, cukup bagi dia niat puasa nazar, cukup bagi dia niat puasa kafarah. Tidak harus disebutkan puasa puasa Ramadan yang wajib atau puasa wajibnya Ramadan, puasa wajibnya nazar, puasa wajibnya kafarah, enggak. Jadi untuk niat puasa Ramadan, niatnya harus ada sebelum fajar. Niat ini kadang ditunjukkan oleh qarinah. Qarinah itu apa? Pekerjaan atau aktivitas kita yang menunjukkan bahwa kita besok ada rencana puasa. Berarti itu sudah ada apa? Niat. Misalnya gimana? Orang sudah bangun untuk sahur. Nah, itu menunjukkan bahwa dia akan ada puasa. Nah, walaupun misalnya di benaknya nggak sampai terus dia hadirkan niat saya besok akan puasa. Nah, apa yang dia kerjakan itu menunjukkan bahwa dia besok akan puasa. Wa yasihhun naflu bi niyatin minan nahari qabla az-zawali aw ba'dahu. Wa yasihhu dan sah apa an-naflu, puasa sunnah, biniyatin dengan niat, minan nahari dari siang, qabla zawal sebelum zawal. Apa artinya zawal itu? Condongnya matahari ke arah barat, au ba'dahu atau setelah zawal. Adapun salat puasa sunnah sah walaupun dengan niat di siang hari, entah sebelum zawal atau setelah zawal. Dari sebelum fajar nggak ada niat mau puasa, itu habis sholat subuh ingat-ingat kok kayaknya hari ini nggak ada aktivitas berat, terus langsung saya niat puasa lah, niat puasa sunnah. Sah apa enggak? Sah. Nah, itu juga dari fajar sampai menjelang zuhur itu nggak ada niat puasa, tapi yang nggak makan, nggak minum, nggak mengerjakan hal-hal yang menjadikan batalnya puasa. Nah, itu sudah zuhur, dia pikir, wah tanggung nih. Nah, sudah sampai siang gini belum makan, belum minum, sekalian dilanjutkan puasa saja. Nah, atau bahkan sudah asar, nah, dari pagi sampai asar ini yang nggak makan, nggak apa. Nah, kalau tinggal beberapa jam lagi nih sudah maghrib, ya sudahlah diniati puasa sekalian. Sah apa enggak? Sah. Apa dalilnya? Nah, diceritakan oleh salah satu istrinya Nabi, mengatakan bahwa Rasulullah itu seringkali datang ke tempat istrinya lalu menanyakan ada makanan enggak. Nah, kalau dijawab ada makanan, Nabi bilang ya sudah saya enggak puasa.
Kalau dijawab nggak ada makanan wahai Rasulullah, beliau mengatakan, ya sudah kalau begitu saya puasa. Nah, jadi puasanya niatnya kapan? Sudah siang. Nah, ada makanan, Nabi nggak puasa. Kalau nggak ada makanan, Nabi puasa. Paham tuh? Nah, syaratnya gimana? Syaratnya ya selagi dia belum mengerjakan hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau sudah makan, minum, terus siang-siang aku niat puasa sunnah lah, gitu. Ya nggak mungkin. Kenapa? Dia sudah makan, sudah minum. Karena puasa itu definisinya gimana? Menahan diri dari yang membatalkan puasa sejak kapan? Terbitnya fajar sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari. Maka walaupun orang puasa sunnah boleh diniati di siang hari, boleh mulai niatnya di siang hari atau bahkan setelah zuhur, bahkan menjelang asar misalnya, atau bahkan setelah asar. Nah, syaratnya adalah selagi dia belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau dia sudah melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, ya nggak bisa. Mau terus mau niat puasa ya nggak bisa. Paham? Nah, terus pahalanya gimana? Allahu a'lam. Nah, sebagian ulama mengatakan ya dia pahala puasanya ya terhitung dari pagi hari. Nah, kenapa? Karena puasa yang syar'i itu ya mulainya dari pagi. Dia dari pagi sampai siang juga nggak makan, nggak minum. Maka ya hitungan pahala puasanya ya dari pagi itu. Nah, sebagian ulama mengatakan ya pahalanya sejak dia niat itu. Kalau dia niatnya dari siang hari, dari zuhur misalnya, ya terhitung pahala puasanya dari zuhur itu. Nah, Allahu a'lam. Karena masalah apa? Masalah pahala kita nggak tahu. Nah, karena masalah pahala kita tidak tahu. Walaupun sebagian ulama ya mengatakan yang lebih rajih ya pahalanya ya sejak dia niat itu. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Tapi pastinya gimana? Allahu a'lam. Naktafi bihadzal qadar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.